peluang untuk menjadikan pandemi ini sebagai kesempatan mengembalikan public trust. Ini kira-kira gimana Mas Hakim? Ya, yang jelas yang pertama menurut saya cara mengembalikannya itu tidak dengan menonjolkan otoritarianisme. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah mau join pada sore hari ini. Saya menangkap kita menghadapi tidak hanya krisis yang ditimbulkan oleh COVID, Mas. Jadi ini mungkin kita bicara tentang krisis sosial yang diakibatkan dari ketidakpercayaan orang terhadap tadi. Ini dokternya nggak mumpuni, kira-kira gitu loh. Lawang sakitnya kayak gini, tapi obatnya kayak gitu. Nah, ini krisis macam apa yang muncul ini? Oke, terima kasih Nino. Ini teman kos ini ya. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Sebenarnya menurut saya itu ketidakpercayaan pada khasiat obat tadi itu sudah terjadi sebelum obat itu ditawarkan. Jadi kalau saya menyebut bahwa negara-negara seperti di Inggris ya, di Eropa, di Korea, di semua negara, di banyak negara di Eropa dan Amerika, mereka mengalami pandemi gitu, kemudian baru mengalami krisis ekonomi. Krisis baru berlanjut banyak, akhirnya di beberapa negara mulai merambah ke sedikit keraguan, ini benar nggak sih pemerintah gitu. Tapi awalnya itu dulu pandemi, itu krisis virus ini, kemudian menghantam ekonomi, kemudian orang mulai bertanya, pemerintah ini capable nggak sih gitu misalnya. Misalnya orang mulai bertanya tentang banyak pemimpin negara yang kira-kira benar-benar mereka ini mengadres serius tidak sih masalah ini gitu. Nah itu di negara lain. Kalau di kita itu agak berbeda itu logiknya itu. Jadi krisis tadi itu, krisis yang sebelum pandemi itu tadi sudah terjadi. Problem-problem misalnya tadi Nino nyebut soal kepercayaan ya, soal trust itu sudah terjadi sebelumnya. Misalnya prediksi banyak ekonom bahwa tahun 2020 Indonesia akan secara ekonomi akan mengalami problem yang serius, itu jauh sebelum pandemi terjadi. Ya. Bahwa kita pertumbuhan ekonomi kita yang diperkirakan hanya 4% begitu misalnya, bahkan ada beberapa ekonom yang memprediksi jauh lebih rendah dari itu begitu, itu jauh sebelum pandemi. Jadi kita sudah mengalami sebelum pandemi terjadi. Ada trust yang mulai menurun begitu. Nah, pandemi itu terjadi berikutnya. Nah, baru kemudian akhirnya kita bertanya, loh, mengapa ya? Kok formulanya seperti ini? Dan kemudian misalnya liputan Tirto, saya kira salah satu saja saya menyebut, misalnya mengatakan bahwa program 405 triliun yang digelontorkan pemerintah itu ternyata program-program yang sebelumnya sudah ada gitu, sudah ditetapkan, kemudian baru diklaim sebagai program pemerintah untuk menangani pandemi COVID. Tapi sebenarnya program-program ini program-program yang sudah ada, artinya pemerintah tidak melakukan sesuatu yang secara khusus menangani pandemi ini. Kartu prakerja ya, kalau saya lihat di Ruang Guru itu, di blognya Ruang Guru, itu tanggal 20 Maret, itu sebelum, ini sudah tanda tangan mereka itu, sudah ada serah terima proyek itu, baru kemudian dibuat gitu, packagingnya seakan-akan mengatasi bagian dari mengatasi problem pandemi ini. Bahkan misalnya insentif atau program PKH itu misalnya disebut bahwa program ini bahkan jauh lebih rendah sebenarnya dibandingkan kenaikan pada tahun 2019. Total yang diklaim sebagai ada kenaikan untuk tunjangan per bulan untuk ibu hamil dan para penerima benefit gitu, itu sebenarnya sudah dirancang sebelumnya dan di luar dari skema pandemi, sehingga ingin mengatakan ada problem Mas Nino, problem pada soal kepercayaan, soal trust gitu, dan itu membuat krisis kita ini menjadi semakin parah. Kita bisa mengalami krisis, mengulangi krisis 98
karena indikasinya itu hampir sama, indikasi krisisnya ya, sekalipun dampaknya tentu berbeda, karena kalau 98 kita masih bisa berharap UMKM bisa menjadi tulang punggung menyelamatkan krisis, tapi sekarang UMKM tidak bisa begitu diandalkan, karena karakternya sekarang virus ini kan justru membuat orang tidak boleh berkerumun. Orang mau jajan di jalan, di kaki lima juga akhirnya mikir kan gitu. Jadi itu Mas Nino saya kira respon saya. Oke, Mas Hakim. Saya coba gali lebih lanjut terkait dengan, jadi yang ingin Mas Hakim sampaikan bahwa memang krisis kepercayaan antara warga negara terhadap negara itu memang sudah terjadi sebelum pandemi ini ya, dan kita belum selesai dengan itu, dan pandemi ini semacam sesuatu yang meledakkan itu. Nah, saya kemudian tertarik dengan artinya sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini itu memang tidak kuat ya untuk menjamin situasi saat ini, karena yang saya tahu misalnya seperti negara seperti Jerman itu mereka punya sistem asuransi kesehatan, artinya sampai saat ini masih ditanggung nih oleh asuransi kesehatan Jerman, tapi pada level tertentu asuransi nggak kuat. Nah, sementara di kita misalnya seperti BPJS sendiri ya semacam itu, sistem jaminan sosial, gimana sih situasi sistem jaminan sosial di Indonesia yang terjadi saat ini sehingga kemudian ini nggak bisa menjamin ini semua? Ya, kalau kita lihat pilar jaminan sosial itu kan ada 3 ya. Satu tentu negara itu sendiri. Tadi disebut misalnya program-program sosial asistensis. Itu kan adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, base-nya itu seperti di Jerman, di banyak negara itu adalah kontribusi. Di Amerika itu basisnya adalah kontribusi. Biasanya ini income related, biasanya berkaitan dengan seberapa besar dia bisa mendapatkan income per bulan. Maka itulah hitungan basis dia untuk wajib berkontribusi. Yang ketiga adalah basisnya voluntary, ya kita bisa bersumber kepada individu maupun komunitas. Nah, problemnya adalah menurut saya yang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini kan basisnya kontribusi, gitu. Dan itu betul-betul ini sebenarnya lembaga yang di satu sisi diklaim sebagai bagian dari negara, tapi di sisi lain memainkan peran-peran pasar sebenarnya, di mana orang yang mendapat proteksi, BPJS Kesehatan selalu bicara tentang siapa yang bisa membayar iuran, dan kita punya 2 lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini anomali di sistem perlindungan kita. Kita punya bahkan lebih dari 2. Kalau kita lihat lembaga-lembaga yang lain kan masih eksis tuh. Kita lihat sistem di banyak negara, itu orang ketika bayar kontribusi, kan orang tidak berpikir bahwa nanti saya mendapat perlindungan yang seperti apa. Kan? Kalau saya mendapatkan resiko, maka saya dapat perlindungan karena saya sudah bayar insurance kan gitu. Kalau di kita tidak. Kalau Anda belum membayar kontribusi kesehatan, ya Anda kalau sekalipun Anda anggota BPJS Ketenagakerjaan, ya Anda tidak bisa dapat benefit dari BPJS Kesehatan. Kalau Anda hanya bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka kalau Anda ingin dapat proteksi kesehatan, Anda harus daftar juga tuh kesehatan. Nah, sementara di undang-undangnya nggak boleh nih ngambil rumput tetangga, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu saya kira ada problem di situ. Saya ingin mengatakan Mas Nino bahwa sistem perlindungan jaminan sosial lewat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu sama sekali masih sangat rapuh ya, dalam hal kelembagaannya rapuh. Misalnya tata kelola kelembagaan, bagaimana nih menyelesaikan problem antara couplingnya ketenagakerjaan dan couplingnya kesehatan. Kita belum tuntas sampai hari ini. Dan yang kedua, kapan lembaga penyelenggara jaminan sosial itu bisa bergerak atas nama perlindungan, gitu, mewakili negara kepada warga negara? Tidak pernah ada arah ke situ, karena yang di luar kepesertaan maka seakan-akan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, saya kira kemarin saya baca laporan Semeru misalnya, kalau diprediksi pertumbuhan ekonomi kita
ada yang memprediksi 4-1% ya. Kalau misalnya di angka 1%, maka akan ada tambahan berapa puluh juta orang miskin baru. Dan itu orang-orang yang tidak mampu membayar lagi kontribusi, Mas Nino. Ya. Nah, di kita karena krisis ini, orang-orang yang berada di kalau dari TNP 2K itu mereka punya hitungan begitu, ada orang di garis kemiskinan gitu, dan yang 1,5 kali di atas itu masih dihitung rentan itu. Dan itu angkanya sekarang dengan akibat COVID ini jumlahnya semakin besar dan mereka tidak bisa bayar kontribusi. Ya. Dan BPJS Kesehatan tidak mau, saya kira logika mereka adalah logika kontributori kan, yang tidak bisa bayar kontribusi ya tidak dapat perlindungan. Nah, fleksibilitas sistem ini saya kira yang menjadi problem di kita. Ya, artinya apa yang kita hadapi, krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini, itu masih, artinya dengan prediksi tadi Mas Hakim tadi berbicara bahwa kalau misalnya negara harus menanggung PBI, jadi PBI-nya, jumlah PBI-nya semakin bertambah. Sementara pada sisi lain, sistem jaminan sosial kita itu masih rapuh dari sempat dikatakan. Gitu. Artinya memang negara Indonesia khususnya itu memang ya ini bangunan yang rapuh tiba-tiba kena benturan gede, jadi semakin goyah lagi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Betul, Mas Ino. Dan itu berdampak pada rendahnya angka kemampuan kita melakukan tes. Ya. Karena seakan-akan ya, itu kan kita rendah sekali kan dibandingkan negara-negara, bahkan di Asia Tenggara saya kira kita termasuk yang paling rendah itu untuk kemampuan tes. Karena BPJS Kesehatan tidak dalam perspektif gitu menjadikan COVID ini sebagai bagian dari penyelenggara insurance gitu untuk memastikan setidaknya anggota BPJS Tenaga Kesehatan sajalah dulu gitu, setidaknya gitu. Kan tidak. Oke. Ya, saya makasih Mas Hakim.